Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nizar Dan saya Abi di channel Alibaba Store Indonesia. Hari ini akan membahas apa nih Mas Abi? Nah, kita kedatangan brand lokal, laptop lokal. Dari mana? Laptop lokal dari mana ini? Dari Indonesia Pasti, maksudnya brandnya. Iya. Kita kedatangan tamu dari Advan. Advan. Yang terbaru. Yang terbaru Namanya Advan AI. Namanya sih menarik Mas kalau menurut saya karena lagi hype-nya AI. Ya, pembahasan AI. Pembahasan AI ini lagi hype. Terus Advan mengeluarkan produk terbarunya, apalagi ini produk lokal yaitu Advan AI. Lah, kenapa ini kok disebut AI? Alasannya gimana ini? Kalau menurut Mas Abi ini? Jadi kenapa kok dia disebut? Bahkan dia berani menaruh di tipenya. Dia menaruh di tipenya. Kata AI di tipenya. Jadi di sini kita kedatangan laptop baru, yang mana di laptop seri baru ini kita sudah dibekali sama yang namanya prosesor yang udah ada NPU-nya. NPU yaitu Neural Processing Unit. Jadi untuk pemrosesan semua data-data yang berhubungan dengan artificial intelligence. Itu. Tapi di hold dulu, nanti itu dibahas ya. Terus ini yang pertama kan sudah bahas nama nih, ada alasannya kenapa disebut AI. Nanti tapi dijelaskan detail di performance-nya. Ya, betul. Nah, ini sekarang saya sih merujuk ke desainnya. Desainnya dulu. Oke. Iya. Boleh. Oke, yang pertama dari desainnya, kita di sini dibekali dengan bodi yang sangat kokoh sekali. Karena dia dia mengusung tema semi metalik. Semi metalik. Jadi sama kayak seri-seri Advan yang sebelumnya Workflow dan WordPress. Ya, betul. Jadi sini kita dikasih bodi yang semi metal, jadi lumayan kokoh untuk bodinya. Dan engselnya juga. Nah, ini keunggulannya sama kayak Workflow, jadi dia bisa dibuka dengan satu tangan aja tanpa harus. Tapi tetap kuat ya, meskipun satu jari tetap kuat juga. Tapi yang menarik untuk produk-produk lokal akhir-akhir ini nih, kalau yang saya review dari yang kemarin itu kokoh juga. Nah, lah ya, produk lokal sudah keren ini, produk-produk lokal ini. Yang dari Advan ini bukan main-main, beda sama produk lokal yang lainnya. Seperti itu. Untuk desain yang selanjutnya, kita ke bawahnya dulu. Oh, ini exhaust-nya. Exhaust dan intake-nya. Ya, intake-nya kita dikasih dua shaft dengan yang lumayan lebar dan lumayan panjang. Panjang ini hampir sebesar laptopnya. Betul. Terus untuk exhaust-nya bawah monitor. Kita dikasih dua lubang exhaust di belakang layarnya. Sama. Nah, yang membedakan sama laptop tipis yang sebelumnya. Jadi di sini kita dikasih fan, kita nggak cuma dikasih satu aja, tapi kita dikasih dual fan di dalamnya. Jadi untuk pendinginan dia lumayan sangat mumpuni sekali untuk pengerjaan berat. Oke. Gitu. Pasti ini nanti untuk game dicoba ya? Oh ya pasti. Nah, tapi nanti pas performance. Yang itu yang ditunggu-tunggu nanti. Betul. Oke. Sudah Mas ini untuk desainnya? Desainnya cukup. Oke. Nah, Mas, yang kedua, saya ini sih lebih proper ke layarnya sih. Layarnya ini bagaimana? Karena kan ini performanya ini di AI ini loh. Apakah masih diperhatikan nih? Apakah cuma di performanya atau pas di layarnya juga diperhatikan? Oke. Jadi meskipun dia dia bukan sasaran utama buat teman-teman yang editing dan konten kreator. Cuman dia kalau untuk dari layarnya dia tetap masih diperhatikan. Jadi yang pertama, untuk layarnya kita dibekali sama ukuran
resolusi 14 inch, terus dengan resolusi FHD 1080p. Nah, untuk panel layarnya di sini kita pakai IPS yang 100% sRGB. 100% sRGB. 100% Jadi sRGB. untuk Ketajaman warnanya pun oke. Untuk desain-desain. Jadi ketika misal kita bikin suatu desain gitu ya, terus kita mau nyetak, takut warnanya yang di layar sama dicetak beda. Nah, kalau di sini kita nggak perlu khawatir. Memang 100% sRGB karena Lebih ketajamannya mungkin lebih akurat. lebih akurat. Jadi sama aslinya. seperti pada waktu kita mungkin percetakan. Nah, pada waktu dipercetakan. Jadi nggak perlu khawatir beda warna antara di layar sama yang udah dicetak. Tapi kan ini mungkin ini berarti untuk layarnya laptop ini diperuntukkan untuk kalian yang suka desain mungkin ya. Desain. Mungkin untuk video rendering oke. Oke itu. Untuk editing coloring itu masuk sih untuk ini karena sRGB-nya sudah 100%. Nah, satu lagi Mas. Oke. Dari segi layar dia juga cocok buat teman-teman di sini yang buat programming. Programming ini sangat cocok karena apa? Dia untuk layarnya memakai aspek rasio 16:10. Jadi lebih lebih lebar ke atas untuk orang yang suka ngoding itu. Yang nggak butuh scroll banyak. Nah, ini dia lebih lebar ke atas. Jadi daya tampung tampilannya itu lebih banyak. Oke. Itu cocok buat teman-teman di sini yang ya walaupun nggak ngoding, buat baca-baca PDF pun kan bisa sangat banyak. Berarti menampung. Ini cocok untuk para penulis mungkin. Penulis betul, atau wartawan kan untuk membuat laporan untuk jurnal-jurnal ini sangat direkomendasikan karena juga bentuknya yang tipis mungkin ya Mas ya. Sangat tipis. Ya, ini karena kan untuk laptop akhir-akhir ini itu menurut saya desainnya itu sangat tipis-tipis Mas. Jadi diperuntukkan untuk mobilitas tinggi. Tapi untuk performanya juga oke. Sangat oke. Nah, itu loh yang ngeri ini. Oke, Mas, kayaknya sudah cukup sih kalau bahas nganu. Saya juga penasaran di performernya sih. Dari sisi performance, oke. Yang pertama, kita di sini dibekali sama AMD Ryzen yang terbaru. AMD 8000 series yaitu AMD Ryzen AI 7. Oh, sebentar Mas. Oke. Kita mundur dikit ya. Saya lupa. Apa itu? Untuk VGA-nya. Kenapa kok ini sRGB 100 ya? Nanti aja dilanjutkan pas prosesornya nanti ditunda dulu. Oke, boleh. Ini langsung ke VGA-nya. Oke. Jadi di sini selain dibekali dengan layar yang sangat mumpuni, dia dikasih video card yang lumayan menunjang juga ya, terutama. Jadi beda sama seri-seri Ryzen yang sebelumnya, dia kan untuk VGA-nya kan pakai Radeon Vega, Vega series. Nah, kalau untuk yang seri ini kita pakai Ryzen Radeon 780M. Jadi bukan seri Vega. Oke. Integrated graphics. Itu perbedaannya apa Mas antara itu Vega dan yang ini yang baru? Nah, yang membedakan adalah di sisi ininya, compute core-nya. Jadi dia lebih banyak ketimbang dari yang seri Vega gitu. Ini kan berarti onboard ya? Onboard lah. Dia memakan memorinya itu berapa Mas? Dia tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 25% dari total RAM-nya. Jadi kalau misal di sini kita dikasih 16 GB, berarti kita nanti dapat 4 GB VRAM. Oke, siap. Ayo, sekarang lanjut ke prosesornya. Oke, kita lanjut ke prosesor yang tadi. Yang tadi. Maaf loh Mas, tidak apa-apa. Jadi kita di sini dapat Ryzen 7 yang terbaru 8450 HS. Jadi bukan seri U ya. Kita bukan dapat seri U, bukan dapat seri H aja, tapi kita dapat seri HS, yang mana seri HS ini adalah mengutamakan dari sisi performance dan hemat dayanya. Oke, ini berarti gabungan antara hemat daya dan performernya. Performance. Ngeri loh. Nah, kok iso yo? Seri HS. Jadi dia
sangat komplit sekali saya iya sih kayak kita dapat tipisnya tipisnya dapat performanya dapat juga dan hemat dayanya juga nggak ketinggalan juga gitu ya. Ini untuk setelah itu untuk memorinya ini berapa? Nah, di memorinya sayangnya kita di sini dapat LPDDR ya, LPDDR 5X yang mana pastinya kita tidak bisa upgrade. Cuman on board berarti. On board. Okay. Cuman kita dikasih dual channel 16 GB 8 GB 8 GB LPDDR 5X dengan kecepatan 7500 MHz. Beda sama sebelum-sebelumnya ya. Mungkin di seri-seri lain kita masih dapat 5000 MHz-an. Di sini kita udah dapat yang 7500. Ngeri. Nah, terus untuk storage-nya? Nah, storage-nya kita dapat SSD NVMe 512 GB. Oh, kayak yang kalau ini Gen sama. 4. Oh, yang Gen 4. Yang Gen 4. Ada sama brand lokal kompetitornya yang masih Gen 3. Oke. Ini berarti Gen yang terbaru. Nah, Gen 4. Mungkin untuk memorinya ini sangat berpengaruh di performer VGA-nya. Betul, pastinya. Karena ini di kecepatannya di 7500, pasti untuk rendering masalah game dan kawan itu sangat mumpuni. Berarti ini laptop keren sih. Nanti tak bahas di kesimpulan aja. Oke. Ini hari ini kita nyoba apa ini? Nyoba performernya dulu, main game atau kita bahas-bahas yang lain dulu? Kita bahas-bahas yang lain dulu. Nanti kalau kita tes performance nanti kita sudah ada beberapa bahan untuk mengatasi. Oke, siap. Ini berarti langsung ke arah keyboardnya aja. Oke. Boleh. Oke, yang pertama kita sama seperti Asus yang terakhir kali kita review ya. Jadi di sini kita dapat kemarin ya. Kemarin kita review VivoBook. Jadi kita di sini juga dikasih keyboard yang ukurannya lumayan full size. Jadi kita nggak dikasih kecil-kecil ya, kayak si L ya. Ya, ini untuk tangan saya yang besar ini pasti sangat nyaman sekali sepertinya. Buat teman-teman di sini yang mau buat ngoding atau ketik-ketik, jadi kita nggak perlu khawatir karena di sini untuk ukuran satu keypadnya itu lumayan gede. Apalagi, untuk brand-brand yang lain kayak si H, si H, si A, si L juga kan untuk tombol arahnya kan mesti dibuat kecil-kecil. Nah, biasanya di sini kita dapat full size juga. Full size semua satu ukuran sepertinya. Kalau yang dikecilkan mungkin yang di atas ini. Yang tombol fungsi, tombol F juga itu lebih dikecilkan. Ya, untuk mousepad touchpadnya. Touchpadnya kita dikasih yang lumayan luas sekali, jadi nggak perlu khawatir meskipun apa ya. Ya ini standar sih. Kalau menurut saya ini standar karena ini terletak di bawah spacebar, jadi nyaman untuk digunakan. Jadi kan seperti gini terus langsung space. Kayak gitu sih. Ya, ini untuk touchpad sih standar menurut saya, tapi kelihatan lebih besar juga menutupi spacebar. Jadi lebih luas dan lebih nyaman untuk digunakan. Nah, ini untuk security-nya. Di kamera? Di kamera kita punya privacy shutter. Juga. Oke. Tapi untuk touch screen itu masih belum dapat. Mungkin sama untuk ini sih. Jadi kalau teman-teman di sini yang pakainya di ruangan gelap mungkin kita udah dibekali sama backlight keyboard. Ya, berwarna putih. Single warna aja. Cuma putih. Nah, ini untuk kameranya juga ada privacy shutternya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke port-portnya. Yang dikasih. Yang pertama kita ke sisi kiri dulu. Di sisi kiri kita dapat yang pertama Type C. Nah, Type C di sini kenapa kok dia di sebelah sini? Jadi Type C yang sebelah sini dia sudah support untuk power delivery. Oke, berarti untuk power delivery untuk kita bisa wattnya berapa? Untuk wattnya kita 100 watt. 100 watt. Biasanya kalau kemarin sih untuk Work Plus, kemarin saya review sudah lama saya review sama Pak Junet kebetulan itu di adaptor 100 watt. Nah, sama juga kita dapat yang 100 watt
Dan untuk baterainya sendiri kita dibekali sama 60 watt hour. Jadi beda sama si punyanya yang terakhir kali kita review ya, si VivoBook yang cuma 42. Kita di sini dikasih 60 watt hour. Jadi mungkin memang space-nya baterainya kita dapat yang lebih oke. banyak lagi gitu. Terus lanjut ke HDMI. sampingnya HDMI. Terus tipe A. Kita dapat USB Type A yang 3.0. Terus kita dapat Type C juga. Type C untuk data aja. Jadi yang sebelah sini kita dapat yang core delivery ya. Yang sebelah sini kita untuk Type C data aja. Gitu. Jadi kita dapat 2 Type C. Nah, terus yang di sisi kanan, nah kita dapat Kingston lock. Jadi untuk mengunci engselnya, kita ada biar di sini. Ya. Tipe A semua. Type A yang tipe 3.0 sama 2.0. Terus sama audio jack. Kalau untuk laptop yang sekarang sih itu audio jack itu biasanya jarang, Mas. Nah, kalau ini kan disediakan. Nah, tipis, tapi ini tipis juga. Nah, cukup lengkap untuk port-portnya ya. Nah, kalau untuk port kan biasanya kita kadang kita Type C-nya dikasih 1 aja, atau kalau enggak Type A-nya kita cuma dikasih 1 terus Type C-nya 2. Nah, kalau di sini kita dapat total 5 USB. Type C 2 dan Type A-nya 3. Ya. Untuk Type C-nya sih di sini ada Type C, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang Type C yang satu kan khusus untuk pengecasan. Nah, kalau yang power delivery ini multifungsi, Mas. Jadi gitu. bisa untuk pindah data, dan charge in dan charge off. Gitu. Tapi yang menarik di pengecasannya sih untuk laptop yang mungkin tipis memang untuk biasanya kan kalau cas itu kan berat toh, Mas. Nah, kalau ini kan sepertinya kayak cas HP itu. Nah, betul. Jadi enaknya gampang dibawa di mana-mana. Bisa di Type C. Jadi misalkan kita punya handphone gitu ya. Handphone dengan charger 120. 120 atau biasanya kan 100 ada watt. untuk apa ini Redmi kan. Nah, Redmi kan kita biasanya dapat di harga di kapasitas pengecasan sekian ya. Iya. Itu bisa langsung kita pakai di sini aja. Tapi untuk di bawahnya itu bagaimana? Nah, kalau misalkan di bawahnya itu bisa. Tapi cuma lama gitu. Lama aja. Oke. Bisa nih, tapi cuma lama. Dan mungkin kalau teman-teman di sini mungkin yang khawatir apa ya? Kabelnya itu gampang putus, atau kalau enggak makainya sering diolor-olor, kemudian kabelnya putus, kita nggak perlu ganti adaptor. Jadi kita cuma ganti kabelnya aja. Type C sesuai dengan preferensi teman-teman di sini mau yang ukuran berapa meter. Oke. Nah, ini kan karena ini advance AI, pasti fitur AI-nya itu pasti ada di laptop ini. Pastinya. Untuk fitur-fiturnya, ini fiturnya apa aja? Nah, oke, yang pertama di sini saya mau membahas NPU Core yang dari Ryzen 7 8450 HS, yang mana kita dikasih dengan AMD Ryzen AI yang terbaru. Nah, untuk dari kecepatannya sendiri, kalau untuk yang NPU Core-nya ini kita dapat di angka 38 TOPS. Itu yang pertama. Selain dari kecepatan dari Advan AI Gen ini, kita dibekali sama software terintegrasi punyanya Advan sendiri, di mana di software terintegrasi ini kita diberi ini kumpulan AI Assistant. AI Assistant ini kita dikasih apa ya? Kumpulan software aplikasi yang berhubungan dengan AI. Ya. Contoh nih seperti ChatGPT ada mungkin ya. ChatGPT ada. Terus Canva mungkin bisa dibuka aja. Oke. Silakan. Di sebelah sini ya. Nah, ini ada ChatGPT, ada Gamma, ada Stable Diffusion, Midjourney untuk AI gambar atau ilustrator. Terus kita dapat Newbing dari Microsoft. Iya, kalau Newbing kan itu membuat gambar sesuai dengan kata-kata kalau nggak salah. Betul. Ya. Terus ada apa lagi ini? Monica. Terus Copilot dari Microsoft juga. Jadi Copilot ini dia hampir sama kayak Cortana. Kalau misalnya teman-teman di sini dulu pernah pakai Cortana ya. Cortana mungkin kalau nggak familiar dengan Cortana itu kayak Google Siri. Atau kalau nggak kayak
Google Assistant. Ya, oke. Nah, Di sini cuman ada. untuk yang versi terbaru Copilot ini dia menggunakan fitur AI-nya juga gitu. Jadi selain dengan cuman berbasis suara aja, di sini kita bisa mengungkapkan perasaan kita sebagai manusia ke mesin seperti ini melalui Copilot. Nah, gitu. Mungkin untuk untuk AI-nya ini banyak sekali sih menurut saya, dan membantu buat kalian yang konten kreator, terus apa lagi ya, programming juga ini. Karena mungkin atau dibahas dikit untuk AI ya. AI-nya kan ada dua sisi, dua mata pisau sih menurut saya. Ya. Untuk sebagai konten kreator nih, kalau bisa memanfaatkan AI itu sangat membantu dari skrip dan kawan-kawan. Kalau saya di posisi konten kreator, tapi juga jahat mempercepat. Nah ya, tapi juga jahat nih karena ada banyak fitnah diperuntukkan untuk ada banyak fitnah karena AI. Nah, untuk suaranya, untuk gambarnya. Nah, ini harus bijak ya kalian untuk penggunaan AI ini, karena dua mata pisau ini tadi ada yang dibuat untuk memperbantu pekerjaan kita sebagai konten kreator dan untuk menfitnah orang nih. Nah, itu harus bijak nih. Ini pesan dari saya nih. Apalagi kalau misalkan buat teman-teman di sini ya, teman-teman masih kuliah ya, yang teman-teman di sini untuk skripsinya masih pakai ChatGPT, tolong diudahin. Ya, apalagi memanfaatkan si AI Candy dari Advan. Nah, itu mungkin sih nanti agak dikurang-kurangi. Iya, itu ya Mas tidak bisa memungkiri teknologi itu berkembang. Tapi kita juga harus bijak menggunakan perkembangan teknologi. Betul. Ya, ini yang selanjutnya kita akan mencoba performance dari AI ini. Ini gimana sih? Laptop tipis kok kayaknya ini multifungsi banget. Nah, teman-teman di sini pasti bakalan penasaran dengan si kecil ini. Yang pertama dia 14 inch dan tipisnya nggak sampai 2 cm. Beratnya pun juga nggak berat kayak laptop gaming. Untuk kipasnya dapat dual, sama dia dibekali sama Ryzen 7 seri HS. Nah, kira-kira performanya bakal seperti apa? Nah, langsung kita coba. Oke, jadi di sini kita akan gaming test. Gaming test. Advan AI Game. Pakai gaming apa ini? Nah, di sini kita udah dapat game yang beberapa saat lalu lumayan booming dan cukup menghibur juga, dan dari sisi grafisnya juga lumayan bagus. Kita di sini kedatangan Metro Exodus. Oke, kita mencoba laptop ini dengan game Metro Exodus. Nah, ini lagi masuk. Saya udah diklik soalnya. Oke. Oke, di sini yang pertama yang perlu saya jelaskan, kita di settingan medium. Yang pertama settingan medium dengan resolusi 1080p, 1080 HD, dan kita di sini nggak memakai charger apapun ya. Jadi di sini kita belum masuk ke performance mode. Ini bukan di performance mode. Mungkin kalau di performance mode di high bisa. Sepertinya bisa. Kalau menurut saya sih dengan kelancaran game seperti itu. Oke. Nunggu masuk dulu, Mas. Ini mungkin bisa di skip. Nah, ini lagi masuk ini. Oke, yang pertama kita hitung dulu untuk loadingnya. Nah, kita dibekali sama SSD NVMe yang Gen 4. Kita hitung. Oke, nggak sampai 1 menit dia langsung bisa langsung dimainkan. Mungkin masih di berapa detik ya? 10 detikan mungkin. Oke, kita udah masuk ke gamenya. Nah, dari dinginnya juga kita nggak panas-panas banget. Oke. Mungkin bisa digerakkan, Mas, gamenya. Keren sih. Maaf ya, di sini kita pakai touchpad karena mousepad, mouse-nya lupa bawa. Gitu. Kalau ini sih
menurut saya sih dengan kelancaran sih ini keren. Masih bisa lah untuk bermain mungkin di PUBG mungkin bisa ini. Oke. Di settingan mungkin bukan di hack ya, settingan medium. Secara game juga tidak nge-lag menurut saya. Menurut Mas Api gimana? Lumayan lancar. Mungkin dengan apa ya? Karena kita dapat di sini untuk VGA-nya kan di integrated ya. Kita nggak dapat VGA dedicated sama sekali di sini. Cuman kalau dari sisi performance udah kayak karena mungkin karena memorinya di LPDDR5 dan kecepatan di 7500 MHz ini mungkin membuat performance game ini keren, tidak nge-lag. Dan ini testing yang pertama. Untuk yang selanjutnya kita nanti akan coba di Days Gone juga. Oke, siap. Mungkin sudah cukup, Mas. Mungkin dicari musuhnya pas tembak-tembakan. Wah, iya ya. Ini kita lagi. Oke. Biar tahu untuk performer gamenya ini. Mohon maaf, ini bentar lagi ada jump scare-nya. Bos. Bisa apa lah, Rek? Nah. Oke. Keren. Untuk muncratan. Apa itu pelayaran? Caranya realistis ya. Oke. Mungkin sudah cukup sih untuk di game ini. Untuk garansinya gimana ini? Kan sangat khawatir biasanya. Ini kan produk lokal juga ya, karena produk lokal. Iya. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan ya nggak akan lepas dari stigma kalau produk lokal itu bakalan kalah sama produk luar negeri. Pasti. Ketika kita membahas soal elektronik itu yang pertama. Cuman kalau untuk dari sisi advance sendiri ya, dari segi barang kita kan udah dikasih segala macam fitur dan segala macam kualitas yang mendukung, yang sangat mendukung laptop ini. Secara kasat mata kita lihat udah cukup bagus, nggak kalah juga sama brand luar negeri. Nah, untuk dari sisi garansinya pun kita juga dikasih. Jadi untuk si Advan AI Gen kita dikasih garansinya itu selama 1 tahun garansi resmi dan berlaku di semua service center di Indonesia. Yang pertama. Oke. Untuk kesengajaan mungkin ada? Belum ada. Belum ada. Oke. Ini untuk garansi regulernya aja. Ini di 1 tahun di semua service center yang ada di Indonesia. Mencakup garansi service serta spare part. Oke. Berarti kalau ada kerusakan yang tidak disengaja, untuk itu langsung di cover sama Advan-nya semua selama 1 tahun. Oke. Untuk harganya ini berapa, Mas? Karena laptop yang GG ini. Oke. Kita boleh bahas promo nggak di sini? Boleh dong. Sangat boleh ya? Sangat boleh dong. Jadi untuk Advan sendiri di pasaran kita biasanya akan disuguhi dengan harga 11 juta. Untuk di Alibaba Store Jalan Kawi kita dikasih harga 10 juta saja. Cashback nih, monggo mampir sekarang. 10 juta. Cashback 1 juta berarti. Cashback 1 juta. Oke. Ini laptop keren nih, nanti aja tak bahas di kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan dari laptop ini itu untuk layarnya di panel IPS 14 in untuk resolusi layarnya ini di FHD dengan aspek rasio 16:10, untuk sRGB-nya di 100%. Jadi layarnya cocok untuk kalian yang suka desain dan suka editing, apalagi untuk color grading. Nah, untuk performanya ini di AMD Ryzen 7 yang terbaru, yang di seri hemat dan di seri performance HS berarti ya. Untuk VGA-nya integrated di AMD Radeon yang terbaru 780M. Untuk tetap di sebelumnya ini di 25% di pemasangan memorinya. Ya, untuk memorinya sendiri di 16 GB double slot
tidak bisa di-upgrade onboard berarti untuk storage-nya di 512. Lah untuk memorinya ini LPDDR5 dengan kecepatan 7500 MHz. Jadi untuk performance editing dan kawan-kawan ini sangat mumpuni. Apalagi ini didukung dengan fitur-fitur AI-nya. Nah, baik hardware maupun software. Oke, itu didukung penuh dari Advan. Untuk apanya ini, untuk keyboardnya ini sangat besar, tidak beda dengan yang lain. Untuk biasanya di produk-produk lain itu untuk arahnya kecil-kecil nih Mas. Nah, tombol arahnya kecil-kecil. Untuk mousepadnya juga besar, melebihi spacebar. Biasanya tidak melebihi spacebar. Untuk privasi shutternya juga ada, privasi kamera shutter itu juga ada. Jadi kameranya juga ada. Untuk port-portnya ini udah lumayan lengkap di Type C 2 untuk USB tipe A. Tipe ketiga yang 3.0 itu 2 dan HDMI. Dan 2.0 itu 1 ya. Untuk exhaustnya di bawah ada, di bawahnya apa ini? Di bawahnya layar itu juga ada 2 pojok-pojok yang termasuk panjang menurut saya. Dan kita juga dikasih dual fan juga. Menurut saya ini laptop dibuat untuk semuanya Mas. Semua kalangan nge-game bisa tapi tidak berat-berat. Ini kayak laptop yang berada di tengah-tengah. Antara dibuat untuk pekerja mobilitas tinggi karena apa ini ukurannya nggak sampai 2 ukurannya tidak selain itu dan tidak berat. Untuk performanya di prosesornya di tipe HS. Ini sih yang keren banget di ini. Dan gokilnya lagi, laptop ini lagi ada cashback dari 11 juta ke 10 jutaan aja. Untuk garansinya ini jangan khawatir, di cover untuk semua service center, bahkan di ketidaksengajaan itu tidak ada tambahan biaya sepeser pun. Semua ditanggung oleh Advan. Nah, jika video ini bermanfaat, langsung aja share di teman-teman kalian. Jika kalian suka video ini, langsung klik tombol like. Jika kalian tanya-tanya, langsung aja ke kolom komentar. Nanti dijawab sama Mas Abi nih, sama saya kalau bisa. Tapi yang lebih ahli ini Mas Abi. Betul. Ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.